Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform itu sepenuhnya dibangun dari bebatuan putih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dengan tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam pekat yang samar-samar menyebar keluar. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang yang akan terlempar keluar setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit lubang cacing. Cahaya perak lain bersinar di ruang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Dengan segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi, secara alami adalah Xiao Yan, yang telah bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya saat melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Sungguh layak menjadi bagian tengah benua Douqi. Hanya saja titik transit lubang cacing ini sudah begitu megah. Mata Xiao Yan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tempat ini memang daerah pil, alkemis yang jarang terlihat di daerah lain ini sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terkini di kawasan tengah. Lembah sungai es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari lembah sungai es. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Apa yang disebut gadis racun yang menyedihkan kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Itu hanya tak terduga. Lembah sungai es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan meringkuk tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangan itu tampak kabur, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hehe, adik laki-laki ini baru di daerah pil, kan? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di dataran tengah beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi telah bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa menyanjung Xiao Yan. Kekuatannya mungkin tidak berhasil, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang mampu untuk dia singgung. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang selembar kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya, dikabarkan bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Xiao Yan secara acak memberinya sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Tuan, ini benar." Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita beracun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan.
Lembah Sungai Es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, kedua sesepuh ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah Sungai Es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun, wanita beracun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah Sungai Es mengelilinginya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita beracun yang menyedihkan itu menderita telapak misterius mata langit kedua tetua meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah Sungai Es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah memberikan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Dinginnya kelopak mata Xiao Yan yang diturunkan menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, di mana tempat lembah Sungai Es mengelilingi wanita beracun yang menyedihkan saat itu? Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikelilingi oleh orang-orang dari lembah Sungai Es. Mereka curiga bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun sudah lama mencari. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah Sungai Es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita beracun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak fraksi yang ingin beraksi. Namun, cukup banyak orang dari lembah Sungai Es kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang menyedihkan. Faksi lain tidak lagi berani untuk campur tangan sebagai hasilnya, karenanya, lembah Sungai Es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita beracun yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara, embusan, dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiao Yan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing padanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa yang jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang orang itu katakan sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan saat dia memikirkan ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling banyak bisa bertarung dengan Dou Zong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan cocok dengan pihak lain jika mereka memiliki 2 Dou Zong. Lembah Sungai Es ini sepertinya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah Sungai Es, jika terjadi sesuatu padanya, aku yang kecil akan menjadi musuh yang tak bisa didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiao Yan. Itu hanya perjalanan sehari atau lebih. Namun, Xiao Yan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan api binatang. Harus dikatakan bahwa daerah Pil layak menjadi tengah wilayah dataran tengah atau bahkan benua Douki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiao Yan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Akuisisi secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 api binatang dan juga telah menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh.
Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiao Yan menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua api binatang yang dia peroleh, kecuali yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api transformasi kehidupan, memungkinkan benih api untuk berkembang dengan cepat. Pada saat Xiao Yan menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di daratan datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang subur. Banyak jalan lebar terbentang dari hutan dan membentang ke cakrawala. Saya telah tiba. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol dalam wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kemuliaan seperti saat itu. Meskipun demikian, seekor unta, yang akan mati karena kurus, lebih besar dari seekor kuda. Masih tidak ada faksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam jarak 1000 meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya kasus ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikah dengan orang itu, Cao Dan. Pada saat ini, pertengkaran telah terjadi di dalam ruang rapat klan Ye. Seorang wanita dengan pakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang cantik dan cantik dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Omong kosong. Seorang pria tua berpakaian hijau di dalam ekspresi ruang pertemuan tenggelam saat dia berkata, ini bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye ini. Klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Apalagi Cao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Cao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Biarpun aku benar-benar menikah dengan Cao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, Anda hanya menyerahkan diri Anda untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan pria tua berpakaian hijau itu menjadi membosankan. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau kamu berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang kamu bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula, kamu sudah lama berbicara tentang orang itu, tapi kapan kita akan bertemu dengannya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Wanita berpakaian biru itu diam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu tidak bisa berkata-kata, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang akrab itu masih melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Teriakan gembira tanpa sadar dipancarkan saat dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, kakak Xiao Yan. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalamnya. Setelah itu, mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru itu. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman, Xinlan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian biru itu jelas Xinlan, yang memimpin kelompok Xiao Yan ke dataran tengah.
Dia tampaknya mengerti arti Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, "Maafkan aku." Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Xin Lan yang tertunduk. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan jika Xin Lan dapat meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. "Kamu siapa? Anda benar-benar berani menerobos masuk ke klan Ye saya secara acak?" Suara Xin Lan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah menangis pada Xiao Yan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sampingnya. Mereka juga menatap Xiao Yan dengan mata geram yang sama. Beberapa dari generasi yang lebih muda memiliki ekspresi sombong di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini menurun, itu bukan dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengan mereka. Xiao Yan melirik pria tua ini. Dia hanyalah seorang bintang Douzong. Selain itu, dari penampilan kursi yang dia duduki, posisinya di dalam klan Ye seharusnya cukup tinggi. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya orang di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiao Yan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura agung yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang 6 Douzong. "Ikuti aku, bawa aku ke dia." Mata Xiao Yan menatap Xin Lan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xin Lan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiao Yan ke dataran tengah, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. "Kamu anak muda yang kurang ajar." Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiao Yan. Tangannya membanting dengan keras ke permukaan meja. Orang bisa mendengar ledakan dan meja keras itu hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu itu masuk dalam radius 10 kaki, orang bisa mendengar suara embusan yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Ada keterkejutan di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani bertingkah lancang di klan Yeku. Namun, aku yang dulu akan mengajarimu, generasi muda ini, apa artinya menghormati yang lebih tua? Orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi kayu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak dari tangannya yang keriput. "Tetua keempat, hentikan!" Xin Lan buru-buru berteriak. Pucat terungkap di wajahnya yang cantik saat melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, tetua keempat itu sama sekali mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klannya juga menyebabkan dia kesal. Sekarang, seorang pemuda, yang muncul entah dari mana, berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Kakak Xiao Yan, cepat pergi!" Xin Lan buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan berteriak ketika dia melihat tetua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang, tetapi mereka masih dapat menghasilkan 2 hingga 3 elit Douzong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiao Yan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiao Yan juga mengabaikan teriakan Xin Lan. Matanya menatap orang tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia mengkhawatirkan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk terluka. "Bocah,
Setelah aku menangkapmu, aku akan mengantarmu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok tetua keempat melintas dan muncul di depan Xiao Yan sementara banyak tatapan yang berniat menonton pertunjukan. Tinjunya terkepal erat dan berwarna hijau, api yang ganas muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kejam diayunkan ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan yang fantastis. Namun, kekuatannya yang agung menyebabkan ledakan sonik yang dalam dan rendah muncul. Tinju api dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan merentangkannya. Bang! Tinju dari penatua keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak tangan Xiao Yan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorak-sorai bisa dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku saat mereka menemukan bahwa pemuda kurus, yang tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sekelompok api berwarna hijau di tinju penatua keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan saat melakukan kontak dengan telapak tangan Xiao Yan. Itu padam di depan banyak mata tertegun. Seluruh aula besar telah menjadi sunyi saat ini. Anggota klan Ye, yang sombong tadi, saling memandang. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit Do Uzong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika ini tentang mengajarkan pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiao Yan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya berubah drastis. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Bang! Kekuatan liar dan kejam yang menakutkan melonjak dari lengan Xiao Yan seperti semburan saat tangannya bergetar. Setelah itu ditransmisikan ke tubuh tetua keempat klan Ye. Grup. Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan licik menghancurkan semua pertahanan tetua keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan keras ke pilar besar di aula. Seteguk darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat tetua keempat, yang telah pingsan setelah memuntahkan darah. Bahkan Xin Lan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Do Uzong. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Do Uzong sampai dia meludahkan darah. Ini baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Mata Xin Lan menatap wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh. Ekspresi yang kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti itu, Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik ke arah penatua keempat, yang telah jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xin Lan, ayo pergi. Berhenti. Dua tangisan marah terdengar saat suara Xiao Yan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Do Uzong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang 3 Do Uzong atau lebih. Dua orang yang berdiri kali ini tidak sembrono seperti tetua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah menatap Xiao Yan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini klan Ye kita. Mengesampingkan seranganmu ke tempat ini, saat ini kau telah melukai seorang tetua dari klan kita. Masalah ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kita saat ini sedang menurun, mereka tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin, yang tidak berbicara sejak Xiao Yan muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika mereka melihat pria tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah Pil meskipun penurunan klan Ye.
Saya bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula, aku masih ada urusan. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Saya saat ini tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiao Yan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Anak nakal yang sombong. Ekspresi dari dua tetua klan Ye, yang telah memblokir jalan Xiao Yan, tenggelam saat kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, Xin Lan adalah anggota dari klan Ye saya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa sesukamu. Tetua pertama, kakak laki-laki Xiao Yan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti akan bisa masuk ke kursi penatua Pil Tower sekali lagi. Xin Lan tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klan Ye dan Xiao Yan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Orang tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xin Lan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiao Yan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Usia yang sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xin Lan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya memiliki pendapat saya sendiri tentang masalah ini. Orang tua berpakaian hijau itu berbicara dengan samar. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, teman muda ini, jika kamu benar-benar pembantu yang diundang Xin Lan, tolong tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami untuk memainkan peran kami sebagai pembawa acara. Kata-kata ini mungkin bisa diletakkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiao Yan. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan. Tatapannya menatap pria tua berpakaian hijau saat dia berkata, saya tidak tertarik untuk membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xin Lan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata pria tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mau menyerah. Dia perlahan mengambil langkah maju. Dalam hal ini, izinkan saya yang lama untuk mencoba dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya.